Halo penonton semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Bincang-Bincang Komunikasi. Nah, dalam video ini saya akan membahas terkait dengan teori-teori ataupun nanti pengalaman-pengalaman bersama narasumber yang tentunya akan membahas yang berkaitan dengan komunikasi. Nah, di video yang pertama ini kita akan membahas terkait dengan lobby dan negosiasi bersama narasumber yang akan membagikan pengalamannya terkait lobby dan negosiasi. Nah, mungkin untuk mempersingkat durasi dari video ini, langsung saja perkenalkan dari narasumber kita hari ini yang nanti akan menemani kita dalam waktu ke depan yang akan membahas terkait dengan lobby dan negosiasi. Silahkan Kak. Baik, kenalin, namaku Sasana Singgawidya Sasti, biasa dipanggil Sasa. Jadi aku merupakan komunikator di salah satu organisasi di UIN Wali Songo Semarang, yaitu organisasi yang bekerja di bidang daerah, jadi organisasi daerah seperti itu. Organisasi daerah. Ya. Nah, dalam organisasi tersebut mungkin bisa dijelaskan apa namanya dari bagian yang bertugas menjadi komunikator tersebut. Oke, jadi di sini aku kan sebagai komunikator gitu ya. Nah, posisiku ini menjadi koordinator dari salah satu divisi, yaitu jaringan dan komunikasi, yaitu divisi yang mana membangun hubungan keluar atau eksternal maupun ke dalam internal. Oh, baik gitu. Berarti dari kakaknya ini selaku narasumber kali ini pastinya memiliki banyak sekali pengalaman yang berkaitan dengan komunikasi. Nah, tentu saja dengan banyaknya pengalaman itu mungkin ada juga nih yang akan selaras dengan apa yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu komunikasi, lobby dan negosiasi seperti itu. Nah, mungkin dari kakaknya, apakah pernah nih melakukan praktik lobby dan negosiasi ketika menjadi koordinator dari Departemen Jaringan dan Komunikasi tersebut gitu. Ya jelas sering ya Mas, apalagi di proker divisi jaringan komunikasi itu kan mesti kan membutuhkan komunikasi yang baik dengan pihak luar maupun dalam gitu kan. Nah, salah satu prokernya itu ada baksos atau bakti sosial. Jadi itu tuh kayak pengabdian dari kita mahasiswa asal daerah tersebut ke daerahnya sendiri gitu, biar kita itu kembali ke daerah sendiri, udah jauh ngerantau terus kita balik ya kita mengabdi di tempat tinggal kita seperti itu kan. Itu ya. Nah terus di baksos itu kan tentunya kan membutuhkan yang namanya dana seperti itu kan. Dana. Nah ya jadi kita melakukan mencari sponsorship gitu untuk mencari dana itu. Kan dana yang dibutuhkan kan juga nggak dikit gitu kan, banyak kan. Jadi kita membutuhkan dari pihak sponsorship yang mana ketika kita berkomunikasi dengan mereka itu ya harus menjalin komunikasi yang baik gitu, agar mereka juga mau memberikan sponsor kepada kita seperti itu. Ya paling contohnya itu salah satunya gitu. Nah, dalam praktik lobby dan negosiasi biasanya berarti tadi dicontohkan ketika melakukan lobby terkait sponsorship gitu ya. Nah, itu biasanya bagaimana sih mungkin tahapannya atau gimana itu ketika mbaknya atau teman-teman yang lain lah, mungkin karena koordinator kan mungkin akan mengerti kondisi dari anggotanya gitu. Nah, itu bagaimana ketika melakukan praktik lobby dan negosiasi ketika melakukan komunikasi terkait sponsorship kepada pihak yang diajak kerjasama gitu. Ya, yang pertama jelas persiapan dari kita sendiri gitu ya. Gitu kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang, mulai dari kayak administrasinya gimana, kayak proposal, susunan proposalnya, terus kayak matrisnya itu harus kayak emang udah sesuai dengan apa yang kita rancangkan gitu. Gunanya apa? Gunanya itu untuk biar pihak yang mau kita ajak kerjasama itu mau memberikan sponsor kepada kita atau percaya, oh iya ternyata kegiatannya itu menarik ya, ternyata sudah tertata rapi. Jadi kan dari mereka itu percaya kepada kita gitu kan. Nah jadi ya kita harus yang pertama itu jelas harus mempersiapkan dengan matang apa yang kita sudah rencanakan seperti itu. Terus untuk kedepannya ya kita saya khususnya ya sebagai koordinator itu harus bilang ke anggota-anggotanya cara-caranya itu gimana sih. Yang pertama itu jelas ketika kita mendatangi perusahaan tersebut kita harus attitude-nya yang baik seperti itu, mulai dari pakaian, terus berbicaranya yang sopan santun seperti itu kan, nggak boleh kayak asal nyeletuk, tapi harus
sesuai dengan apa ya, bahasa yang baik gitu. Jadi agar mereka yang diajak kerjasama itu bisa yakin ke kita gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan sesuatu yang menarik ini. Apa saja sih mungkin hambatan-hambatan yang ditemukan nih atau dilalui ketika melakukan praktik lobby dan negosiasi dalam melakukan lobby terkait sponsorship tersebut? Pasti kan tidak secara mulus-mulus aja kan ya. Masa ketika kita mengajukan sponsorship kepada perusahaan A gitu langsung oke, ACC kita deal, ditandatangani, siap, kita memberi dana sekian, kan pasti tidak seperti itu ya. Mungkin ada beberapa perusahaannya seperti itu, tapi kan ketika kita dalam berorganisasi mungkin juga memiliki hambatan-hambatan seperti itu ya. Nah, hambatan apa sih yang mungkin pernah dilalui ketika melakukan praktik lobby dan negosiasi tersebut gitu? Ya, yang namanya apa, ngelobi ataupun negosiasi itu kan suatu hal yang nggak gampang gitu ya Mas. Jadi apa namanya, ketika kita sudah berusaha masuk ke suatu perusahaan tapi sama perusahaan itu misal ditolak, ya kita harus bisa meyakinkan mereka gitu. Mungkin kita jelaskan lagi secara rinci detailnya itu seperti apa sih, seperti apa gitu, agar mereka itu oh ternyata begini. Mungkin kan dari mereka pada awalnya itu belum terbuka gitu loh pikirannya gitu kan. Wah, acara apa sih ini? Wah, ini mungkin kurang berfaedah atau kurang bermanfaat gitu kan. Nah, mungkin kita bisa jelaskan ulang pelan-pelan, ya sabar aja gitu ya. Mungkin dari beliaunya itu pada awalnya itu belum kayak memahami betul gitu. Jadi ketika kita menjelaskan ulang terus dengan apa secara lebih mendetail gitu, mungkin dari pihak sananya itu baru oh ya ternyata mungkin bisa nih kerjasama bareng gitu kan, bisa merubah kayak pikiran mereka gitu. Jadi ya apa ya, ya harus dicoba berulang-ulang gitu agar mencapai mufakat yang bersama seperti itu. Siap-siap, berarti terkait untuk hambatannya kadang menemui hambatan, mereka bisa saja tidak langsung percaya gitu ya, bisa saja mereka perlu apa ya, kita Perlu menjelaskan pemahaman yang lebih pemahaman yang lebih rinci lagi, dan kita sebagai komunikator dari yang ingin melakukan lobby tersebut, kita bisa apa namanya menjelaskan secara rinci agar mereka mendapatkan pemahaman yang lebih dan yang kita inginkan gitu kan ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, pendekatan-pendekatan apa sih yang mungkin dilakukan ketika melakukan lobby tersebut? Kan pasti ada nih cara-cara ataupun trik khusus pendekatan yang pernah dilakukan atau yang sering dilakukan ketika melakukan praktik tersebut gitu. Kalau untuk trik ya, mungkin kalau di bidang yang sponsorship tadi itu ya, kita ketika akan masuk ke suatu perusahaan kita harus kayak mengetahui dulu latar belakang dari perusahaannya itu apa sih gitu. Jadi kita harus sebelum ke perusahaan tersebut, kita itu harus mengulik lebih dalam lagi, ini tuh perusahaannya tentang apa, di bidang apa. Jadi ketika kita ngobrol secara personal dengan apa namanya manajernya atau pihak yang menyambut kita itu kita bisa nyambung gitu loh. Jadi biar komunikasinya itu selaras. Jadi kita ke sini, beliaunya juga ke sini gitu. Jadi sama-sama enaknya gitu. Jadi selain mengetahui latar belakang dari suatu perusahaannya, kita juga harus mengetahui personalnya dari dari yang kita ajak berkomunikasi seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti kesimpulannya juga ketika kita akan melakukan lobby teman-teman, jadi kita itu bisa melakukan riset terlebih dahulu. Nah, riset tersebut bisa kita persiapkan sebelum kita akan menemui sasaran ataupun tujuan yang lobby yang akan kita temui. Kan kita sudah mengerti nih perusahaan A atau orang A yang akan kita temui. Jadi di situ kita bisa riset-riset terlebih dahulu nih, mungkin riset kecil-kecilan ataupun secara yang mendetail itu bisa kita lakukan, baik mungkin dari Google ataupun dari sosial media. Ketika orang personal, kita bisa gali informasi terlebih dahulu nih, latar belakang dari orang tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika tidak menemukan kesepakatan nih, pasti kan kadang tidak menemukan kesepakatan gitu. Nah, langkah apa sih yang biasanya dilakukan gitu biar ketika kita tidak menemukan kesepakatan berubah nih menjadi kesepakatan yang bisa kita sepakati antar kedua belah pihak gitu. Nah, ya mungkin kalau misal sedang negosiasi itu tadi terus belum mendapatkan kesepakatan bersama gitu ya, ya kita bisa menjelaskan lagi itu tentang
apa sih untungnya buat kita, terus apa untungnya juga oleh perusahaan itu gitu. Jadi biar kedua belah pihak itu saling menguntungkan satu sama lain gitu. Jadi nggak bersifat parasit gitu. Misalnya hanya menguntungkan saya, kan jelas dari perusahaan itu tidak mau kan. Iya, Nah, terus kalau untuk menguntungkan perusahaan tersebut juga ya jelas dari kami yang nggak mau gitu kan. Jadi kedua belah pihak itu harus sama-sama saling diuntungkan. Jadi mungkin kita bisa ya meyakinkan lah, yang jelas itu meyakinkan dari mereka agar ini loh ternyata ini itu menguntungkan kedua belah pihak. Jadi mungkin dari sananya itu bisa berubah pikiran seperti itu. Oke, baik. Terkait penjelasan tadi ya, menguntungkan kedua belah pihak itu sebenarnya sesuai dengan apa yang namanya ada di teori tentang lobby dan negosiasi. Nah, itu menguntungkan kedua belah pihak itu biasanya disebut dengan integratif bargaining, teman-teman, seperti itu. Nah, menguntungkan integratif bargaining tersebut itu berarti biasanya sering dilakukan ya ketika praktik melakukan lobby dan negosiasi. Nah, kenapa sih menurut kamu kok menguntungkan kedua belah pihak itu perlu dilakukan, walaupun kadang kan kita bisa saja nih yang penting menguntungkan kita, yang sana mah bodo amat gitu. Nah, mungkin gimana nih terkait kenapa sih kok harus menguntungkan kedua belah pihak gitu? Ya apa ya namanya, itu tuh kayak buat kedepannya itu gimana gitu. Misalkan kan kita membawa nama besar organisasi gitu kan. Betul. Nah terus ketika kita kayak mengajak kerjasama dengan pihak luar, tapi hanya kita yang diuntungkan dan mereka misal menyadari itu keuntungannya untuk dia saja, mesti kan dia tidak mau gitu kan. Terus misalkan awalnya mereka itu tidak sadar, terus mereka mau menjadi sponsor kita atau mau bekerja sama dengan kita, tapi di kemudian hari mereka itu menyadari akan hal itu, tentunya ketika kegiatan selanjutnya kita ingin mengajak kerjasama lagi, kan dari pihak mereka mesti sudah nggak mau gitu kan, sudah angkat tangan gitu. Kemarin kamu itu cuma menguntungkan saya, jadi saya nggak mau gitu. Jadi ya untuk menghindari hal tersebut gitu, jadi kita harus ya menjaga nama baik kita gitu, menjaga nama baik organisasi kita gitu, agar dari orang yang diajak kerjasama itu tetap mau diajak kerjasama sampai besok. Gitu ya. Juga kita berarti dia melakukan lobby dan negosiasi itu, teman-teman ya, perlu memperhatikan untuk jangka panjang ke depannya gitu. Nah, dengan menguntungkan kedua belah pihak tersebut itu juga bisa menjadi garansi kita untuk kedepannya gitu. Jadi yang mereka yang kita ajak kerjasama itu bisa saja akan berulang atau kembali mau kita ajak kerjasama ketika dengan adanya integratif bargaining tersebut. Jadi menguntungkan kedua belah pihak dari keputusan tersebut gitu. Nah, yang terakhir nih Kak, ada pertanyaan nih. Menurut kamu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan ketika kita melakukan praktik lobby dan negosiasi gitu? Faktor keberhasilan. Iya, faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan suatu lobby atau negosiasi itu dikatakan berhasil apabila kita bisa meyakinkan dari pihak yang kita ajak kerjasama, terus bisa mendapatkan titik temu atau satu mufakat gitu antara kita dengan pihak yang kita ajak kerjasama, itu sama-sama satu suara gitu. Jadi kita sama-sama satu arah gitu. Kita kesini dari pihak sana juga sama-sama satu tujuan gitu. Gitu. Berarti dari kedua belah pihak mungkin tercapai apa yang mereka inginkan satu sama lain gitu. Jadi yang kita pengennya ini dan yang ini pengennya ini, tetapi itu dengan tujuan yang sama gitu, dan menguntungkan kedua belah pihak lagi, teman-teman, baliknya. Jadi banyaklah tadi ya kita obrolan terkait lobby dan negosiasi dengan narasumber yang sangat menarik ini, dengan pengalamannya melakukan praktik lobby dan negosiasi ketika menjalani organisasi sebagai koordinator jaringan komunikasi. Jadi dalam menjalani organisasi tersebut pastinya kan beliau sering memiliki pengalaman-pengalaman terkait lobby dan negosiasi tersebut, dan tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Mungkin terima kasih ya Kak atas kesempatannya, sharing-sharing waktunya, sharing-sharing terkait pengalaman, terus juga cerita-cerita yang sangat menarik dan yang bisa kita petik buah
pembelajarannya untuk kita ke depannya gitu. Mungkin itu saja teman-teman di video yang pertama ini, bincang-bincang komunikasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Eh,